Jangan ragu-ragu, kita tetap selamat pagi. Kenapa? Pagi itu semangatnya. Dan lihat waktunya. Waktunya sekarang baru jam 8. Coba ubah. Posisinya sekarang jam 11. Tapi coba berpikir seperti jam 8. Coba pikirkan seperti jam 8. Bagaimana rasanya? Coba pikirkan, berarti belum serius kan? Pikirkan seperti jam 8. Segar, ada suara burung berkicau, betul? Ketemu dengan teman-teman yang masih fresh. Sudah? Rasa laparnya hilang kan? Oke, teman-teman, kita ketemu lagi di sesi berikut ini. Kita masuk di acara yaitu kemahasiswaan dan organisasi mahasiswa. Ini penting, teman-teman. Penting kenapa? Karena itu nanti yang akan kita kerjakan selama bersama di Universitas Dianapura. Kemahasiswaan, Transfer Study dan alumni. Kebetulan saya diberikan tanggung jawab untuk itu. Saya selaku kepala bagian kemahasiswaan, Transfer Study dan alumni dan beberapa organisasi mahasiswa. Saya berharap teman-teman di sini jangan keluar dari ruangan ini sebelum Anda tahu siapa saya. Karena semakin Anda tahu, maka semakin senang untuk ketemu. Betul ya? Dan bukan hanya saya saja. Siapapun dosen, pegawai, dan yang ada di Undira ini, termasuk teman-teman Anda, harus Anda kenal. Minimal, mereka akan membantu Anda ketika Anda mengalami kesedihan dan kesusahan. Setuju ya? Ketika ban motor Anda pecah dan Anda tidak bisa, khususnya cewek-cewek ini, tidak bisa menuntun motornya, maka minimal teman laki-laki yang pakai baju Undira itu, ada logo Undira kan? Itulah yang menolong Anda. Ayo teman-teman, masih dengar? Ingat, kalau menemukan teman Anda yang mengalami kesusahan di jalan, siapa saja yang memakai baju logo Undira ikut membantu. Setuju ya? Siapapun, walaupun orang lain turut membantu, jangan tonton, apalagi video kan begitu ya, nggak ada gunanya. Tapi bantulah, maka orang yang Anda bantu akan berdoa, syukur saya punya saudara mahasiswa Undira. Oke, kita lanjutkan, next. Ya, nama saya masih seperti yang dulu. Aku masih seperti yang dulu. Ya, maksudnya belum dipotong kambing untuk ubah masalah. Ya, itu teman-teman. Nomor HP saya boleh diambil, disimpan, ya, sampai Anda dimanapun berada. Tidak akan pernah saya ganti. Kalau saya tidak angkat telepon Anda, berarti saya sedang tidur atas itu. WA baik-baik, jangan nguping-nguping. Nguping, saya lihat saja ngapain ini orang itu. Selamat siang Pak, ngapain dia? Tadi sudah dikasih tahu etika, berkomunikasi, dan MPKM dan lain sebagainya. Maka Anda berkomunikasi dengan baik. Selamat pagi Pak, saya namanya ini, prodi ini, maunya begini. Satu slide saja, sehingga ketika dibaca, jelas apa maunya Anda. Oke? Ya, saya pendidikannya S1, S2, S3, dan saya sekarang sebagai dosen Universitas Dianapura dan ada tugas yang lain sebagai kepala bagian kemahasiswaan, Transfer Study dan alumni. Teman-teman, saya berharap Anda harus tahu ruang kemahasiswaan. Harus. Kalau tidak, nanti Anda masuk ke kolam. Karena Anda tidak tahu kemana Anda pergi. Lanjut. Ya, ini timnya kami di sana. Tim kami di kemahasiswaan, ada bapak yang ganteng, ada yang ibu yang cantik. Ya, apapun keluh kesah Anda, sampaikanlah di sana. Tadi disampaikan oleh Pak Andika bahwa kalian punya orang tua, sahabat, teman selain teman Anda di luar, yaitu ada di Undira, kemahasiswaan, dosen-dosen, dan kaprodi dan lain sebagainya. Kita berteman. Setuju ya? Tuh bisa dicatat. Telusuri IG-nya, kalau ada YouTube-nya di subscribe, di share, jangan lupa di komentar yang positif. Kalau kurang, mohon dimaafkan. Lanjut ya. Ya, ini kampus kita, gedung ini waktu dulu itu. Ya.
gedung ini, dan kita akan bicara tentang 5 atau 4, yaitu tentang kemahasiswaan, tentang organisasi mahasiswa, tentang hibah-hibah, tadi program MBKM, dan tentang sistem kredit poin dan SKPI, surat keterangan pendamping ijazah. Ini tidak bisa Anda hindari, karena sekali lagi Anda harus mengumpulkan poin dan Anda harus memiliki surat keterangan pendamping ijazah dari apa yang Anda lakukan, termasuk program MBKM tadi. Next. Nah, teman-teman, seperti ini. Kami di kemahasiswaan melayani teman-teman. Tentu saja kami baru menerima Anda di sana dengan wajah yang manis. Sudah? Wajah yang manis. Kalau amburadul, belum mandi, ya, tidak pakai sepatu, saya usir. Betul. Dan saya yakin di Prodi juga sama. Ya. Karena Anda pergi ke dunia pendidikan untuk mengubah karakter Anda menjadi orang-orang yang mahasiswa yang profesional. Setuju ya? Teladan dan unggulan. Karakter Anda yang waktu SMA yang mungkin kurang bagus, tinggalkan pelan-pelan, karena Anda sedang menyandang gelar, yaitu mahasiswa undil, teladan dan unggulan. Nah, jadi teman-teman, informasi lomba, proposal kegiatan dan lain sebagainya, surat dispensasi dan lain sebagainya bisa ditanya kepada kami. Kami jangan bilang, Bapak kirim dulu surat dispensasi. Jangan, lu pergi di sana, datang ke mahasiswa, sampaikan di sana. Jangan takut, walaupun suara saya begini seram, hati saya selembut salju, ya. Ya, oke. Yang berikut teman-teman, informasi lomba. Nanti ada ormawa-ormawa, informasi lomba yang kami sampaikan ke Prodi, ke teman-teman organisasi mahasiswa BEM dan lain sebagainya. Anda harus membaca, jangan pura-pura tidak tahu. Karena tadi sudah dikatakan bahwa kita menjadi mahasiswa yang kreatif, inovatif, dan harus menjadi orang-orang yang hebat. Setuju ya? Yang berikut ada informasi beasiswa atau program bantuan pemerintah, ada administrasi. Nah ini teman-teman, setiap perkuliahan waktu menjelang ujian, maka kita bisa bertatap muka, ketemu lagi. Jadi nanti kalau mau meludak di sana, ya diatur, kita atur waktu ya. Ada sistemnya. Skripsi juga. Sebelum Anda melakukan atau membuat skripsi, maka ketemu kami di bagian mahasiswa. Semua administrasi di sana, selainnya di bagian-bagian lainnya di Prodi. Bukan hanya waktu Anda di kampus ini, tetapi waktu Anda lulus atau tamat pun, kita tetap bersahabat, kita tetap berteman. Sampai sekarang ada banyak grup alumni yang ada di kami, sehingga informasi pekerjaan, lowongan pekerjaan dan lain sebagainya, training, magang dan lain sebagainya, kami akan sampaikan ke teman-teman. Jadi jangan menjadi orang yang pura-pura tidak melihat WA. Ya. Lanjut. Nah, ini ruang lingkup organisasi mahasiswa. Organisasi itu secara badan, yaitu kelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi. Nanti teman-teman ikut di organisasi yang ada di sini, ada banyak. Anda ikut, wajib ikut. Pilih nanti beberapa. Yang berikut dari sisi bagan itu struktur, yaitu gambaran tata pola kerja. Jadi jangan tersinggung nanti ketika, kenapa saya diperintahkan oleh BEM, Senat. Tidak, begitulah kita menghargai organisasi, ya, supaya saling koordinasi. Nah ini ada tujuan bersama, ada kerjasama, 2 orang atau lebih, ada pembagian tugas, dan lain sebagainya. Jadi teman-teman, ketika Anda nanti berorganisasi, Anda belajar baik-baik tentang ini. Berikut, organisasi mahasiswa dalam mengatur kelancaran proses kegiatan. Ingat, kita tidak hanya belajar di ruang kuliah, tetapi ada namanya soft skill yang lain, dan bahkan seminar-seminar yang lain. Salah satunya tadi adalah MBKM itu. MBKM itu. Ya? Itu bedanya kita zaman-zaman dulu dengan zaman sekarang. Dulu itu mahasiswanya disuapin. Kalau sekarang mahasiswa harus lebih pintar dari dosen. Lanjut. Nah,
Ini teman-teman, ini sistem organisasi kita. Kemahasiswaan itu berada di bawah wakil rektor 1. Jadi ada alur komunikasi atau organisasi. Sekali lagi tidak bertujuan ini untuk memerintahkan atau apapun, tetapi beginilah sistem organisasi untuk saling koordinasi sifatnya, selain nanti yang di dekanat maupun yang di prodi. Ada di sini BEM, ada senat mahasiswa Fakultas Ekonomi, Bisnis dan Humaniora, ada senat mahasiswa vokasi, ada senat mahasiswa Fakultas Kesehatan Sains dan Teknologi. Di bawahnya itu ada hima-hima. Hima itu adalah himpunan mahasiswa di setiap program studi. Jadi secara langsung Anda ini di prodinya menjadi anggota hima. Yang lebih besar lagi, Anda menjadi anggota senat mahasiswa, anggota. Dan lebih besar lagi menjadi anggota BEM secara keseluruhan. Ada di bawahnya hima, ada UKM, ada komunitas. Komunitas wajib Anda ikuti komunitas itu. Nanti kami kirim link dan bertemu dengan pengurus-pengurusnya. Nanti kan mereka akan tampil di sini. Ya. Yang berikut adalah UKM. Saya berharap minimal 2 UKM yang Anda ikuti, atau 1 di luar yang lain itu. Wajib. Kenapa wajib? Nanti ada di dalam sertifikat atau surat keterangan pendamping ijazah. Kalau dulu kita bangga dengan ijazah saja. Tadi disampaikan oleh Presiden mahasiswa tadi yang BEM tadi. Kalau dulu kita punya ijazah sudah cukup, sekarang tidak. Ijazah yes, ada surat keterangan pendamping ijazah, yaitu kemampuan Anda, soft skill Anda, atau pengalaman-pengalaman yang Anda lakukan selama Anda kuliah. Sehingga mereka melihat, oh ini orang yang berbobot, oh ini orangnya unggul, ini orangnya teladan, ini orangnya berkualitas, sehingga layak untuk mendapatkan pekerjaan ini. Anda akan bersaing dengan teman-teman Anda ini sebanyak ini. Bersaing betul. Dan wajib hukumnya untuk bersaing. Dan karena teman ini tidak enak hati gitu, melamar pekerjaan misalnya ya, yang diterima hanya 2 orang saja. Berbondong-bondong teman Anda 1 prodi 10 orang. Nah enak dengan teman-teman ya. Ah udahlah mundur aja. Nah kayak gitu. Kalau memang ada kesempatan, bersainglah untuk sehat. Lanjut. Nah ini himpunan-himpunannya teman-teman. Ada manajemen, ada akuntansi, ada PAUD, ada PKK, ada SASIK, ada juga Magister Manajemen, ada S2. Ada juga fisioterapi, ilmu gizi, kesmas, psikologi, PK, dan lain sebagainya. Anda wajib ikut ini, wajib, tidak boleh dikawal. Karena ada di prodi. Vokasi, D4, dan D3. Lanjut. Ini UKM-UKM yang saya katakan tadi. Ada banyak UKM, ada yang sudah ada pengurusnya, ada yang baru. Contohnya, UKM KSR PMI, kami share nanti. Ini UKM baru dan ditutup tanggal 5. Nanti linknya kami share di grup dan Anda mendaftar sesuai dengan kemampuan atau memang Anda punya keinginan ke sana. Sudah ya? Jangan semua nanti PMI semua ini harus siapa yang diobati. Ya, jadi dipilih. Yang berikut adalah UKM Seni Teater, ini juga belum. Ya, siapa yang nanti pembinanya adalah Ibu WR saja. Moderator teater ya, suka apa namanya, membuat atraksi seni dan lain sebagainya. Ada juga radio ya, ada kita punya radio di bawah. Jadi yang punya itu fotografi, seni suara UNESCO, yang jago bahasa Inggris atau mau belajar bahasa Inggris ada UNESCO. Ya, yang kewirausahaan, punya ide, punya usaha dan sebagainya masuk ke sana. Yang suka berenang, ya, yang suka berenang di air tentunya, jangan di darat. Itu buaya namanya. Buaya darat. Suka berenang di air makanya UKM diving. Pak, berarti tenggelam enggak juga diajarin. Yang tidak bisa renang diajarin sama pakar renang. Salah satunya tadi adalah Bapak Dr. Prasetyo yang pembina. Ya. Yang berikut adalah UKM Ambasador. Nah, teman-teman kemarin yang nyerahin apa namanya itu, name tag sama jaket itu adalah Undira Ambasador.
Jangan tanyakan. Teman-teman kita itu sudah dikenal bahkan di nasional juga. UKM ini maksud saya. Ya. Jadi teman-teman yang punya talenta misalnya fashion show atau apapun, silakan. Setiap tahun ada lomba dan setiap waktu ada kegiatan-kegiatan diikuti di Badung, di kabupaten, provinsi maupun di nasional. Ada tari, ada teman-teman kita tari, ya biasanya yang main di sini pasti teman-teman di sini. Ada alat-alatnya juga. Tabu, ada yang suka karate atau suka olahraga itu namanya martial art, ada di sini. Ya, futsal ada di sini ya. Lapangan kita di depan sebelum kita buat lapangan di atas ini. Berikut jurnalistik yang suka membuat tulisan atau berita ya dan lain sebagainya. Ada juga satu lagi kelompok studi pasar modal. Siapa yang mau belajar menabung bisa ikut di situ. Pak, nanti hilang uangnya, tidak hilang uangnya. Kecuali kamu serahkan itu baru main, baru bisa. Diajarin dengan cara yang benar dan resmi. Ya, ada di gedung B. Lanjut, next. Nah teman-teman ini juga, nah ini tidak boleh ditawar ini. Halo? Ini tidak boleh ditawar kecuali orang yang tidak punya agama. Ya, saya hargai bagi yang tidak mempunyai agama, tidak usah. Tetapi setahu saya di Indonesia masih hanya mengakui enam agama, ditambah dengan aliran-aliran kepercayaan diakui oleh Allah. Yang ada saat ini, yang dominan hari ini adalah persekutuan mahasiswa Kristen. Maksud saya yang ada 4 komunitas ini masih banyak di sini. Ada yang Buddha memang pasti ada, Konghucu ada, tapi masih belum ada komunitasnya. Nanti kalau banyak silakan buat. Tetapi teman-teman yang beragama Kristen, angkat tangan dulu. Ya, pengurus PMK lihat wajah-wajahnya dan di screenshot nanti cari dia masuk di persekutuan mahasiswa Kristen. Apa yang dibuat di sana nanti kamu lihat. Ya, minimal kalau kamu sakit ada yang doakan kamu, setuju ya? Daripada kamu sakit hati sendiri. Yang kedua, Undira Muslim Community yang beragama Islam ada di sini. Angkat tangan Islam. Nah, teman-teman bisa. Yang kita punya acara-acara di sini, gabung nanti di sini. Kalau ada yang tidak mau gabung, saya tanyakan agamamu apa. Berikut keluarga mahasiswa Katolik yang beragama Katolik ada? Ada? Nah ini gabung ya. Jangan pergi ke tempat lain. Yang berikut keluarga mahasiswa Hindu yang beragama Hindu angkat tangan. Nah ini yang paling banyak di sini. Masuk di situ. Dengar baik-baik, jangan sampai pengurus-pengurus itu mencari Anda di kelas karena data Anda sudah ada di kami. Dan kalau saya cari Anda, berarti kamu harus bayar kopi. Kan saya habiskan energi untuk cari kamu, ya. Oke, sudah ya, sudah pas ya. Ada 4 komunitas harus Anda ikuti. Walaupun tidak tiap hari, tetapi minimal Anda ada acara, Anda tahu, dimasukkan di grup. Lanjut. Ya teman-teman, ini nanti kontak personnya. Kalau tidak tahu tanya saya. Ya, kalau ragu-ragu, Pak, saya cari-cari sampai ke ujung dunia, Pak, termasuk di kolam tidak ketemu. Cari saya. Udah ya? Cari saya untuk memberikan informasi terkait dengan pengurus-pengurusnya, kontak personnya. Cari di IG juga. Lanjut. Ini sudah cepat. Kalau enggak saya bungkus. 5, 2, 1. Next. Sudah ini? Berikut. Ya, teman-teman. Saya berharap mahasiswa Undira dan ini sudah terbukti. Bukan hanya duduk di kelas, diam dan selesai. Tetapi mahasiswa Undira yang merasakan pengalaman kami sudah go nasional bahkan internasional. Sekali lagi, sudah go nasional bahkan internasional. Mau cari buktinya, datang ke kami akan tunjukkan. Saat ini setiap tahun 2 orang mahasiswa kita dikirim ke Jepang. Ya, ada yang dapat beasiswa dan sebagainya. Wajib 2 tahun.
2 orang 1 tahun diseleksi. Ya. Dan sampai sekarang ada mahasiswa dari luar negeri di sini juga. Dari Jerman, Australia, Jepang, kuliah di sana. Ya, memang kalian tidak gabung di sini ya. Oke, maksud saya adalah Anda mengikuti kegiatan-kegiatan ini sesuai dengan kemampuan Anda. Apa yang didapatkan sama yang disampaikan oleh Pak Andika tadi dalam program MBKM. Kalian dapat pengalaman, kalian dapat namanya konversi mata kuliah, atau konversi mata kuliah. Ketika Anda lolos salah satu bagian ini, maka ada mata kuliah tertentu yang tidak perlu Anda ikuti mata kuliah itu. Dengan sekali lagi, kalau Anda lolos ini secara nasional, maka ada mata kuliah tertentu di prodi yang dialokasikan atau diganti. Nilainya Anda tetap dapatkan melalui ini, sementara mata kuliah itu tidak perlu Anda ikuti di kelas. Senang? Senang dah? Ikut kegiatan ini 8 SKS loh. Ada berapa mata kuliah? Namanya itu namanya dikonversi. Ya? Beberapa teman yang sudah lolos. Selain itu dapat uang jalan-jalan, uang bakso. Sambil belajar dapat jalan-jalan, dapat uang bakso. Kenapa? Waktu Anda melakukan penelitian itu dapat Anda dikasih biaya konsumsi. Oke, lanjut. Nah, ini yang penting teman-teman. Dicatat baik-baik. Kegiatan hari ini, kegiatan matrikulasi, TOEFL atau apapun yang Anda lakukan, dicatat baik-baik. Dapatkan buktinya, sertifikatnya atau foto-fotonya, maka kalian upload di Sista Undira AC ID SAC. Kalian upload di sana. Mulai hari ini. Bisa kalian upload kalau sudah punya NIM nanti ya. Panduannya ada di sana. Mahasiswa ahli jenjang, dia harus mengumpulkan poin 150 poin SKP baru bisa lulus dari kampus ini, baru bisa mengikuti ujian skripsi yang reguler dan debat 250 poin. Setiap kegiatan memiliki bobot poin yang berbeda-beda. Misalnya, seminar nasional yang dibuktikan dengan sertifikat, maka Anda mendapatkan poin 15 poin. PKKMB yang kalian ikuti sekarang ini kalau lulus, maka dapat poin 10 poin SKP. Karakter sama juga. Jadi Anda simpan baik-baik dan upload langsung ke Sista itu setiap sertifikat atau kegiatan yang Anda ikuti.